Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Rifa Aprilia yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi ini. Anggota kelompok saya adalah Ainun Nayabela Syaputri, Alia Putri Abi, Alisa Puri Nadirah, dan Rifa Aprilia dengan saya sendiri. Adapun materi yang akan kami bahas adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik lahir di Asamarkan, Asia Tengah pada awal abad ke-14. Dari silsilah keturunannya, Sunan Gresik adalah keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sunan Gresik merupakan wali songo pertama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Beliau wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di kota Gresik, tepatnya di desa Gapurosukolilo. Sunan Gresik adalah putra dari Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Hingga kini nama Ibu Sunan masih belum diketahui. Semasa hidupnya beliau memiliki 3 istri, yaitu Siti Fatimah, Siti Maryam, dan Wan Jamilah. Dari ketiga istrinya itu, ia memiliki 9 anak. Salah satu penerusnya ialah anaknya sendiri, yaitu Raden Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Masa kecil. Sunan Gresik adalah murid mazhab Syafi'i Kubrawi dari Master Ahli Hukum Mir Syahid Ali Syafi'i Hamdani. Sejak kecil, ia adalah anak yang cerdas, ramah, alim, serta berwatak mulia. Kakeknya berimigrasi dari Samarkand ke Kashan sehingga keluarganya disebut Samarkandin. Malik Ibrahim datang ke Jawa bersama ayah dan saudaranya Maulana Ishak. Ayahnya tinggal di Jawa sementara Malik dan saudaranya pergi ke Vietnam dan Pasai Sumatera Utara untuk berdakwah. Pendidikan. Sunan Gresik memperoleh pendidikan langsung dari ayahnya. Sesudah ia mendapatkan didikan ilmu agama, ia ditugaskan untuk menjalankan dakwah Islam di Asia Tenggara oleh ayahnya pada tahun 801 Hijriah. Ayahnya adalah seorang ulama tersohor di Kamboja. Sunan Gresik lalu pergi ke desa Sambalo, 9 km dari kota Gresik. Ia menyiarkan dakwah dengan cara membangun masjid pertama di desa Pasucinan, Manyar. Sunan Gresik berdakwah dengan 2 metode, yaitu melalui perdagangan dan pendidikan pesantren. Pertama-tama, ia mendekati masyarakat dengan pergaulan. Budi bahasa dan sikap baik hati senantiasa ia tampilkan. Ia tidak menentang budaya dan kepercayaan masyarakat, tetapi memperlihatkan keindahan dan kebaikan agama Islam. Berkat keramah tamahannya, banyak masyarakat yang mau masuk Islam. Setelah berhasil memikat hati masyarakat, ia melanjutkan dakwahnya dengan berdagang di pelabuhan terbuka di desa Romo. Perdagangan membuatnya dapat berinteraksi dengan banyak orang. Bersama rombongannya, ia berlayar ke Jawa pada 1371 untuk menghadap Raja Majapahit Brawijaya untuk mendakwahkan Islam. Raja menolak ajakannya, namun mempersilahkan Sunan Gresik untuk menyebarkan agama Islam ke masyarakat. Melalui restu itu, Sunan Gresik mendirikan masjid pertama di desa Pesucinan, Manyar. Dalam rangka mempersiapkan kader untuk melanjutkan perjuangan menegakkan ajaran Islam, Sunan Gresik membangun pesantren-pesantren yang merupakan tempat mendidik pemuka agama di masa selanjutnya. Setelah selesai membangun pesantren di Leran, Sunan Gresik wafat pada tahun 1419. Makamnya kini terdapat di desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Hasil dakwah dari Sunan Gresik: mendirikan masjid, menciptakan karya sastra tembang suluk dan gundul pacul, mendirikan pesantren, mengajarkan cara bercocok tanam, memberikan tonggak penting dalam ajaran Islam yang akan dipakai oleh ulama setelahnya, dan berhasil membuat masyarakat agama Hindu menerimanya dengan baik tanpa ada pemaksaan. Peninggalan Sunan Gresik adalah sumur Pesucinan, Masjid Pesucinan, dan batu arsenik raksasa. Teladan yang dapat kita ambil dari Sunan Gresik. 1. Senantiasa mempertebal keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. 2. Memperdalam penguasaan ilmu, baik agama maupun ilmu yang lainnya. 3.
bersedia berjuang dalam rangka meninggikan agama Allah. 4. Berjuang secara maksimal untuk menyebarkan Islam. 5. Berteguh pendirian. Hikmah dan manfaat yang dapat kita ambil dari Sunan Gresik. Hikmah dari pelajaran Wali Songo adalah kita bisa mengenal wali-wali Songo yang pernah menyebarkan agama Islam di luar sana. Dalam hal berdakwah, Sunan Gresik menggunakan cara-cara yang lembut. Hal itu dapat diterapkan pada era globalisasi saat ini. Bahkan, Sunan Gresik tidak menampakkan bahwa dirinya adalah seorang ahli agama Islam. Kesimpulan, salah satu anggota senior dari perkumpulan pendakwah Wali Songo adalah Sunan Gresik. Beliau menyebarkan syariat Islam melalui cara yang sangat elegan sehingga membuat masyarakat yang saat itu beragama Hindu dapat menerimanya dengan mudah tanpa adanya pemaksaan. Maka dari itu, patutlah sekiranya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini untuk selalu melaksanakan ajaran Islam dan melanjutkan perjuangan dakwah beliau. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyaji yang sangat luar biasa. Saya akan tutup presentasi kelompok 5 ini dengan mengucap hamdallah, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.